Halo kaum intelektual sekalian, wow, gila. Luar binasa. Jadi guys, ternyata ada 28 juta orang yang susah tidur di Konoha guys. Wow, luar biasa. Kita harus mengapresiasi. Kenapa kita harus mengapresiasi? Karena ada banyak warga Konoha yang susah tidur. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kenapa di Konoha itu ternyata banyak banget orang yang susah tidur, 28 juta. 28 juta ini sudah bisa bikin negara, guys. Bayangkan kalau 28 juta ini bikin negara. Misalnya nih ya, mereka dikumpulkan di suatu pulau, seperti Pulau Bali misalnya. Mereka bikin negara. Lalu orang yang susah tidur ini ya dikumpulkan satu negara. Apakah akan lebih baik atau tidak? Apakah akan banyak klub malam di sana? Apakah akan banyak tempat dugem di sana, hiburan malam gitu? Hiburan karena nggak bisa tidur gitu? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Apa penyebabnya? Jadi, kalau saya perhatikan, penyebabnya ini sebenarnya terlihat sederhana, tapi jarang kita sadari. Apa itu penyebabnya? Kalau saya bongkar ini, akan banyak warga Konoha yang kejang-kejang, kelonjotan berjamaah. Kemudian selain itu, kalau kita perhatikan, di Konoha itu tidak hanya banyak orang yang susah tidur, tapi banyak banget orang yang susah fokus. Itulah alasannya kenapa video panjang. Itulah alasannya kenapa membaca itu sangat membosankan bagi warga Konoha. Kenapa? Karena susah fokus. Dan anehnya lagi, susah fokus ini menurut penelitian tidak hanya dialami oleh orang tua yang sudah sepuh gitu ya, tapi dialami oleh para genjet. Jadi para genjet ini tua sebelum waktunya, pikun sebelum waktunya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa para genjet ini susah fokus? Apa alasannya? Apakah karena gadget? Apakah karena HP? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi di ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Karena ini channel kaum intelektual, sekali-sekali boleh dong ya kita bahas yang berbau intelektual. Sebenarnya kalau saya bahas yang berbau intelektual itu nggak terlalu banyak orang yang minat guys. Saya nggak tahu kenapa. Warga Konoha itu nggak terlalu suka dengan pembahasan yang terlalu intelek gitu, nggak. Warga Konoha itu lebih suka dengan pembahasan yang edukasi tapi menghibur gitu. Itu kalau saya perhatikan ya. Kita tuh lebih suka dengan pemuka agama yang ada lucu-lucunya daripada pemuka agama yang tidak ada lucu-lucunya tapi jujur, punya akhlak. Kita tuh lebih suka dengan pemuka agama yang ada lucu-lucunya, walaupun dia jahat gitu ya, walaupun dia suka ngata-ngatain agama lain, kita tuh lebih suka dengan pemuka agama yang ada lucu-lucunya. Karena apa? Karena ada hiburannya. Jadi konten-konten intelektual juga sebenarnya nggak terlalu disukai warga Konoha, kecuali ada hiburannya gitu. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah ini berhubungan dengan fokus? Nah, ini yang jadi permasalahan. Jadi guys, ternyata pada faktanya, belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu kontribusi saya ini guys ya, nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka, kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Ternyata kita susah tidur itu dipengaruhi oleh berbagai banyak faktor. Tapi akhir-akhir ini kalau saya perhatikan itu naik drastis gitu. Apa yang jadi permasalahan? Permasalahan yang pertama itu karena gadget. Jadi layar gadget itu mempengaruhi apakah kita cepat ngantuk atau tidak. Sangat mempengaruhi. Zaman dulu belum ada gadget. Sebenarnya zaman dulu juga ada banyak kok orang yang susah tidur ya. Tapi zaman sekarang makin banyak gitu ya, makin drastis. Semenjak apa? Semenjak era medsos. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini berdampak baik atau berdampak buruk bagi kemajuan suatu bangsa? Apakah ini ada korelasi dengan kemajuan suatu bangsa? Sangat. Lah, apa korelasinya? Jadi gini. Jadi kalau masyarakat kita itu banyak yang susah tidur gitu ya, kemudian produktivitasnya akan rendah.
Bayangkan ada 28 juta orang yang susah tidur di Konoha. Ya, karena apa? Karena mereka ini selalu main HP gitu ya. Tidak hanya main HP, ya nonton TV gitu ya. Sehingga terbiasa begadang dan produktivitasnya terganggu. Nggak konsen kalau kerja gitu. Itu yang pertama ya, HP berpengaruh ya. Boleh menggunakan HP, tapi ada time-nya gitu ya. Ada jam-jamnya gitu ya. Misalnya di atas jam 10 nggak boleh menggunakan HP. Nah, jadi ada aturan seperti ini ya. Kemudian selain itu, apalagi yang mempengaruhi kenapa kita itu susah tidur? Gangguan ya. Seperti misalnya suara-suara yang tidak diperlukan gitu ya. Suara-suara tertentu gitu ya. Suara-suara berisik gitu ya, baik suara knalpot ya, suara pengeras suara gitu ya, mikrofon dan lain sebagainya. Ya, jadi itu yang jadi alasannya kenapa kita susah tidur. Karena ada orang yang kalau mendengarkan suara sedikit saja langsung kebangun, seperti saya. Saya sendiri seperti itu guys ya. Saya mendengarkan suara sedikit saja, saya bisa kebangun gitu. Dan susah tidur lagi gitu ya, kalau udah keganggu. Ya, makanya cocoknya tidurnya itu di hutan kayaknya. Jadi kalau ada suara-suara tertentu ya, suara-suara mikrofon gitu ya dan lain sebagainya, itu sangat mengganggu sekali gitu. Kemudian apakah ini mempengaruhi komunikasi suatu bangsa? Sangat ya. Jadi kita kurang fokus, kurang maksimum dalam bekerja. Jadi kalau pekerjaan kita itu terganggu ya, mayoritas masyarakat Konoha itu ya tidak produktif, dampaknya apa? Kemajuan suatu bangsa. Ya. Kemudian selain itu apalagi yang mempengaruhi? Ya, faktor daripada genetik. Genetik juga mempengaruhi. Ada orang yang susah tidur itu karena turun-temurun gitu. Ada seperti itu, guys. Ada orang yang nggak tidur sampai bertahun-tahun. Ada seperti itu. Tapi nggak banyak ya. Yang sering terjadi itu, ya kita susah tidur itu karena amnesia. Tes. Karena insomnia. Sehingga apa? Sehingga ya kita susah banget tidur gitu ya. Ada juga yang makan pil gitu ya, pil tidur. Jangan sampai ya guys ya. Jangan sampai makan pil tidur. Ya, kenapa? Karena itu sangat berbahaya sekali bagi kesehatan. Ya, takutnya ketergantungan gitu ya. Itu yang jadi permasalahan. Kemudian selain itu karena pengaruh pekerjaan juga, shift-shiftan gitu ya. Jadi teman saya dulu ada yang kerja itu shift-shiftan. Awalnya dia normal-normal aja. Ketika dia kerja shift-shiftan, matanya susah terpejam. Kenapa? Karena sudah terbiasa melek. Ini masalah lagi gitu ya. Itu guys ya, tapi saya pengaruh shift-shiftan juga ya mempengaruhi pola tidur kita. Kemudian pengaruh daripada malas olahraga, malas gerak gitu ya, mager gitu. Jadi kalau kita mager itu, malas gerak, kita susah ngantuk. Kenapa? Karena kita nggak terlalu capek gitu ya. Kecuali kalau capek kerja, itu langsung ngantuk banget ya. Pengen tidur gitu. Jadi, menurut saya pribadi, ada banyak faktor ya yang mempengaruhi ya. Lalu, gimana solusinya? Solusinya kalau sudah parah itu, lebih baik konsultasi pada dokter ya. Tapi kan dokter kan biasanya kan sedikit-sedikit obat gitu ya. Di Konoha itu mahal banget ya obatnya. Padahal di luar negeri, di India, obat itu bisa harga 5.000, kalau di Konoha sudah sampai 50.000 guys. Jadi hati-hati ya harga obat ya. Jangan tergantungan sama obat, karena obat juga menurut medis ya, obat itu juga mempengaruhi yang namanya ginjal kita. Ginjal bisa rusak kalau terbiasa mengkonsumsi obat. Kemudian selain itu ya ternyata masyarakat kita itu sangat susah fokus guys. Susah sekali. Dari mana saya tahu? Karena saya konten kreator. Sebagus apapun saya bikin video, dan tidak hanya ya, saya di video-video lainnya gitu ya, misalnya teman-teman saya sesama konten kreator juga seperti itu kok ya. Saya perhatikan ya, kita tuh fokusnya maksimum 5 menit ya. Setelah 5 menit kita tuh biasanya udah bosan gitu ya, skip gitu ya. Itu tanpa kita sadari, kita tuh sangat suka yang namanya skip. Karena apa? Karena kita itu susah fokus. Apakah ini dipengaruhi oleh kurang tidur? Sepertinya ya, kurang fokus ya. Kemudian faktor kebanjiran dopamin. Jadi
di era sekarang ini kan eranya short video ya, baik video YouTube ya, kemudian TikTok dan lain sebagainya. Saya juga sebenarnya bikin short video YouTube ya. Mohon maaf ya, saya juga sebenarnya salah ya. Tapi mau gimana lagi ya kan? Kalau saya nggak bikin short, itu mempengaruhi channel saya juga gitu ya. Mempengaruhi performanya juga gitu. Ya mau nggak mau harus bikin short gitu. Short juga mempengaruhi orang itu kurang fokus. Kenapa? Karena kebanjiran dopamin. Makanya konten-konten seperti TikTok ya, video short ya, video-video pendek di Facebook ya, Thread dan lain sebagainya. Ya ada banyak tuh ya. Ya, aplikasi X dan lain sebagainya. Biasanya yang disuka itu video-video pendek, cepet gitu ya, cepet. Sehingga kita kebanjiran dopamin. Nah, karena kebanjiran dopamin ya, kita menderita yang namanya brain rot. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi kita itu susah fokus. Beda dengan zaman dulu. Bukan berarti saya mengatakan orang zaman dulu itu si paling cerdas ya. Bukan seperti itu. Tapi gini guys, menurut penelitian, kalau kita bicara dengan kecerdasan, nenek moyang kita zaman dulu ya, zaman purba itu jauh lebih cerdas dengan anak-anak gadget zaman sekarang ini. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena nenek moyang kita zaman dulu itu di hutan bisa bertahan guys, berbulan-bulan, bertahun-tahun gitu. Coba kalau kita disuruh di hutan, 3 hari udah mati. Ya kan? Itu yang jadi permasalahan. Kalau saya mengatakan, oh itu beda ya, konteksnya zaman dulu beda. Enggak guys. Ya namanya manusia kan sama dong ya. Apple to apple itu. Ya kalau ada seseorang itu yang dikirimkan ke hutan, dia tidak bisa bertahan, maka apa yang terjadi? Itu artinya dia gagal menggunakan otaknya. Jadi kecerdasan kita itu turun guys. Ya, beberapa tahun belakangan ini turun gitu. Kenapa? Ya karena teknologi. Teknologi bisa bikin kita bodoh ternyata guys. Ya, zaman sekarang kan zamannya kalkulator, menghitung juga perkalian, pertambahan dan sebagainya. Kita tuh udah kesusahan ya. Karena zamannya kalkulator. Makanya saya katakan ya makin hari kita bisa makin bodoh juga gitu. Kemudian selain itu, tanpa kita sadari ya, kalau saya perhatikan itu, bangsa kita itu bangsa yang pengen yang instan-instan. Ya, apa-apa instan ya, pengen cepat gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini dipengaruhi oleh media sosial yang memberikan yang instan-instan gitu ya, dopamin dan sebagainya. Kita tuh susah banget untuk fokus berjam-jam gitu ya, nonton podcast itu. Kita susah banget. Ada sebenarnya orang yang suka nonton podcast, tapi potongan-potongannya. Tapi kebanyakan kalau saya perhatikan kita itu lebih suka video-video pendek gitu ya. Video-video short gitu. Karena ya seperti yang saya katakan di video-video saya sebelumnya, kita itu lebih suka makanan junk food. Jadi kalau kita ibaratkan dengan makanan, junk food itu ya adalah makanan sampah. Artinya gini, kita bisa mengatakan bahwa video pendek itu adalah junk food. Junk foodnya media sosial. Atau hoax gitu ya. Makanan-makanan junk food, makanan sampah seperti gorengan misalnya, bakso dan sebagainya. Itu kan enak banget ya. Nah, yang jadi pertanyaan. Kalau misalnya ya, mohon maaf bagi itu disclaimer, kalau misalnya kita bandingkan dengan media sosial, video-video pendek itu apakah itu junk food? Yes. Itu sama seperti gorengan. Enak banget, gurih banget. Tapi dampaknya apa? Ya, jangka panjang. Di negara lain kalau saya perhatikan sudah mulai membatasi yang namanya media sosial, seperti Australia. Anak-anak nggak boleh menggunakan gadget lagi. Tapi kan peraturan terbaru ini ya, yang dari Komdigi ya kalau nggak salah, dia mengatakan anak kecil nggak boleh main TikTok lagi gitu. Tapi kalau saya perhatikan ini nggak terlalu efektif, karena anak kecil itu kan bisa ganti email juga kan, atau bisa pakai HP bapaknya juga kan, ya nggak sih? Seperti anak saya itu ya kalau nggak dikasih HP bisa nangis-nangis gitu. Itu butuh perjuangan guys ya. Jadi mengasuh anak di zaman sekarang dengan zaman dulu tuh lebih susah sekarang gitu. Karena zaman dulu nggak ada gadget ya, zaman sekarang kan gadget.
Ya kita sebagai orang tua kan kita kadang-kadang nggak sengaja buka gadget di samping anak, lalu dia nimbrung gitu, ketagihan gitu. Jadi menurut saya pribadi lebih susah dalam bidang ini ya, masalah gadget ini lebih susah mendidik anak ya daripada zaman dulu ya. Kemudian ya selain itu, tanpa kita sadari, kita itu adalah bangsa yang bermental junk food gitu. Apa sih mental junk food itu? Mental junk food itu bukan mental petarung. Artinya gini. Jadi zaman dulu di sebuah daerah, di daerah tertentu ya, saya tidak akan menyebutkan daerahnya. Ada semacam tradisi mengirimkan anak muda, katakanlah ya anak SMP sampai SMA gitu ya. Ya mengirimkan anak muda yang sudah beranjak dewasa ke sebuah hutan. Nah di hutan ini ditinggal gitu. Kenapa ditinggal? Untuk menguji survivalnya. Ya, awalnya memang dilatih gitu ya, gimana cara bikin api gitu ya. Api itu yang gesek-gesek gini ya, dikasih pisau. Ya mirip seperti pramuka. Kalau pramuka itu kan sebenarnya nggak terlalu ini banget ya, nggak terlalu wow banget ya pramuka. Jadi ada yang lebih ekstrim lagi, apa itu? Menguji mental, menguji ketahanan mental. Ya, jadi orang yang saya maksud ini dimasukkan ke hutan, lalu di situ dia dicoba gitu ya, diuji gitu, apakah dia bertahan atau tidak. Dan biasanya kalau dia lolos ya, biasanya sampai seminggu atau sebulan tuh ya. Kalau lolos, biasanya di dunia nyata dia juga akan sukses biasanya. Nggak semuanya tapi di sekelumpulannya. Kenapa? Karena survivalnya itu loh kuat banget. Karena di hutan itu kan ada harimau, ya kita hanya dikasih perlengkapan seadanya gitu. Nggak dikasih makanan gitu ya, nyari sendiri gitu. Sehingga apa? Sehingga kita punya survival mode ya. Itu sangat-sangat luar biasa. Apakah di zaman sekarang diperlukan seperti itu? Sangat ya. Tapi mental kita tuh udah dirusak apa media. Sebenarnya media itu bagus ya, kalau kita mengkonsumsi konten-konten yang edukatif ya. Cuman permasalahannya konten yang edukatif itu membosankan. Jarang-jarang konten edukatif itu tidak membosankan, biasanya membosankan. Kalau kita pengen tahu ilmu yang sebenarnya, ilmu edukasi yang sebenarnya itu tuh membosankan banget, bikin ngantuk. Biasanya yang kita membaca buku gitu ya, buku non ilmiah misalnya, buku ilmiah gitu, itu membosankan sekali. Gak banyak orang meluangkan waktunya untuk membaca buku yang ilmiah. Lebih baik ya, atau lebih banyak orang itu lebih di Konoha maksudnya, bukan di luar negeri ya. Di negara-negara maju beda lagi ya. Di negara yang susah maju itu biasanya akan susah untuk fokus ya. Jangan kamu membaca buku, fokus aja susah gitu. Bisa ngantuk gitu. Jadi itu artinya kita tidak maju itu karena apa? Karena kita tidak mau membayar harganya. Harus ada yang harus dibayar. Apa itu? Ya harus rajin membaca buku. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpihak di bawah ini. Anda yang memutuskan. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.